إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, mari kita lanjutkan pembahasan dari bab mujahadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuki hadis berikutnya yang ada pada bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Jika telah masuk tanggal 10 tanggal 20 daripada bulan Ramadan ya, maka beliau bangun untuk menegakkan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, untuk menghidupkan malam-malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya dan sungguh-sungguh dalam ibadah, dan beliau mengencangkan ikat pinggang. Kata lainnya, menjauhkan dari tempat tidur, menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, derajatnya muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Hadis ini menandakan bahwasanya kesungguhan di dalam mengisi malam-malam di bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail untuk diri Rasulullah SAW dan juga umatnya, dimulai dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya hingga kita meneladani beliau semampu dan sekuat kita. Ini menunjukkan bahwa di dalam bermujahadah itu termasuk sungguh-sungguh di dalam bangun malam hari,
melaksanakan qiyamul lail. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Bersabda Rasulullah SAW, seorang mukmin ya, yang lebih kuat imannya itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari seorang mukmin yang lemah. Tentu juga dibarengi dengan kuat secara fisik ya Pak ya, para ikhwan dan akhwat ya, karena kuat fisik ini juga mendukung untuk lebih bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Namun berapa banyak orang yang kuat fisik, kalau bukan karena kuat imannya tidak bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak itu. Namun yang dikehendaki yang paling pokok adalah kekuatan keimanan yang didukung oleh kekuatan fisik. Namun banyak pula yang fisiknya kuat namun keimanannya lemah ya. Ini yang tentunya berada dalam derajat yang lebih di bawah orang yang punya kedua-duanya, kekuatan iman dan kekuatan fisiknya. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Maksudnya orang yang disebutkan pertama al-mu'minul qawiyyu itu ada kebaikannya. Kemudian al-mu'min ad-dha'if, ya, al-mu'min ad-dha'if juga ada kebaikannya. Ahris ala ma yanfa'uk, maka rajin-rajinlah ya, rajin-rajinlah mengerjakan apa-apa yang berguna bagimu ya. Tentunya berguna ini adalah untuk dunia dan akhirat. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan selalulah isti'anah atau minta pertolongan kepada Allah ya. Wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah ya. Jangan bersikap lemah di dalam beribadah ini, supaya benar-benar sesuai dengan apa yang diungkap di awal, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Jadi jangan sampai menjadi mukmin yang lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka jangan kalian berkata seperti ini, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, sekiranya saya, itu perkataan yang dilarang, itu perkataan yang artinya itu ya, atau andaikan saya berbuat begini niscaya akan terjadi begini, atau kalau saya melakukan seperti ini tadi tidak terjadi begini dan begitu. Nah, itu kuncinya adalah pada kata lau ya. Ya. Seandainya, sekiranya. Jadi mengatakan andai itu tidak boleh, dilarang. Walakin, akan tapi ucapkanlah,
Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah qadarullah. Qadarullah itu kalimatnya harus kita ucapkan qadarullah. Sudah merupakan takdir dari Allah, sudah ditakdirkan Allah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala, dan Allah berbuat sekehendaknya. Jadi ini terjadi atas kehendak Allah. Ya, atau dengan kalimat masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah ya tidak akan terjadi. Ya, seperti itu. Nah, fa inna law, karena kalimat law itu kalimat seandainya, ya, taftahu amal syaitan, dia akan membuka atau memberi jalan bagi gangguan atau godaan syaitan. Contoh ini para ikhwan dan akhwat, bapak ibu sekalian, ya, seseorang misalnya pergi mengantarkan anaknya, ya, ke sekolah, dibonceng dengan sepeda biasa, ya. Terjadilah kecelakaan misalnya, keserempet. Maka ada orang yang mengatakan begini, coba tadi jangan pakai sepeda ya, jalan kaki aja orang dekat. Nah misalnya, jalan kaki aja. Kalau pakai sepeda mungkin pas nyebrang ya, mungkin terjadi hal keserempetan tadi itu oleh kendaraan lain. Kenapa enggak dituntun aja jalan kaki? Ya, jadi berandai-andai atau mengandai seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis ini. Jadi yang benar itu, kalau sudah terjadi sesuatu, katakanlah sudah qadarullah. Qadarullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala terjadi seperti itu. Dan wa ma syaa fa'ala, atau dengan kalimat masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Sebab apa? Kalau orang mengucapkan kata andai ini akan membuka peluang setan untuk terus membuat hati orang gusar ya, atau gundah terus menerus semacam itu. Kemudian selanjutnya hadis anhu, dan daripadanya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Hujibatin naru bisyahawat, neraka itu terhijab dengan berbagai macam syahwat, kesenangan yang diperturutkan oleh hawa nafsu manusia, ya. Dengan maksud adalah, ya, apabila orang memperturuti syahwat, ya, keinginan nafsunya, maka pintu daripada an-nar itu akan terbuka baginya. Jadi itu. Jadi kalau orang tidak mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsunya, maka pintu neraka itu tertutup bagi dia. Gitu, Pak. Saya ulang lagi, bahwa sebagaimana hadis ini, hujibatin naru bisyahwat, terhijab neraka itu dengan
syahwat atau berbagai syahwat hawa nafsu. Kesenangan mengikuti keinginan dirinya, hawa nafsunya. Jadi bila orang mengikuti keinginan dirinya, suka mengikuti itu, maka terbuka pintu neraka. Tapi kalau dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka tetap tertutup itu pintu neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan pintu surga itu tertutup dengan segala kesukaran, kesulitan atau hal-hal yang memberatkan dalam urusan ini ibadah. Jadi kalau orang tidak mau sukar, tidak mau berat, tidak mau sulit dengan menegakkan ibadah, maka tetap tertutup itu pintu jannah, pintu surga. Maka apabila sebaliknya orang mau menempuh jalan yang harus berat, harus sulit, ya, sholat 5 waktu itu berat, tapi kalau dijalankan dengan hati yang khusyuk, maka itu menjadi ringan. Dalam ayat Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa sholat itu dan sabar itu adalah berat. Bagaimana tidak sabar dalam hal urusan menahan hawa nafsu makan di siang hari Ramadan misalkan. Lihat banyak orang yang siang hari makan dan minum, sementara kita diperintahkan Allah bagi orang-orang yang beriman itu untuk tidak makan di siang hari bulan Ramadan, menahan hawa nafsu makan dan minum serta hubungan ya antara suami dan istri di siang hari. Maka berat, sabar. Salat juga demikian, berat. 5 kali dalam sehari semalam ditegakkan, berat. Ditambah lagi dengan lebih utama yang dikerjakan secara berjamaah, berat lagi, ya kan? Utamanya berjamaah lakukannya di masjid, ya. Itu berat lagi, harus berjalan keluar dari rumah dan seterusnya. Maka hal-hal yang berat inilah yang membuat pintu-pintu surga itu akan terbuka kalau dijalankan. Namun sebaliknya apabila orang menghindar dari hal-hal yang berat ini, itu maka akan tertutup terus baginya pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga itu. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Nah, ini tentang salat Rasul. Kita masuk pada hadis yang nomor 9 aja Pak ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Pada suatu malam saya salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiri lama sekali ya dalam salat malamnya ini. Jadi pas saya ikut di belakang beliau itu, beliau berdiri dalam salatnya lama dengan membaca suratul Fatihah dan baca ayat-ayat ataupun beberapa puluh ayat, bahkan mungkin sampai pada di atas 100 ayat dalam satu rakaat itu. Nah, maka sampai apa yang terjadi sehingga hampir timbul niat yang tidak baik dalam diri saya, katanya.
hatta hamamtu bi amri su. Qila, dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, wa ma hamamta bih, apa yang membuat Anda atau engkau, ya, apa yang ada dalam niat engkau itu, niat yang buruk itu di dalam sholat tadi itu? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, qala, dia berkata, hamamtu an ajlisa wa ada'ah, saya berkeinginan, katanya, ya, niat saya, ya, hampir saya tinggal duduk beliau itu. Jadi beliau Rasulullah sholatnya berdiri, saya mau sholat sambil duduk aja, karena begitu lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri seperti itu. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, wa ada'ah, meninggalkan. Jadi maksudnya ditinggal duduk. Jadi kalimatnya an ajlisa wa ada'ah. Hu-nya adalah domir untuk Nabi, ya. Bahwasanya saya akan duduk seraya meninggalkannya, gitu. Maksudnya meninggalkannya dari berdiri, tidak keluar gitu, duduk aja, sholatnya sambil duduk, saking sudah nggak kuat berdiri, ya. Jadi itulah contoh sholat malam Rasulullah SAW terungkap dalam hadis ini. Jadi beliau selain jumlah rakaatnya yang sudah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak sholat lebih dari 11 rakaat malam hari itu, ternyata tiap rakaatnya berdirinya sampai sahabat setingkat sahabat Ibnu Mas'ud saja ibaratnya sampai sudah gemeteran kakinya, ya, sampai seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ini baru baca 10 ayat saja dalam surah awal Al-Baqarah misalkan, wah ini sudah lama ini perasaan bacaan imam nih, iya kan? Padahal imam sudah berusaha untuk membaca cepat 10 ayat itu misalkan, masih terasa lama. Iya, Al-Baqarah selesai misalnya, seperti itu. Jadi bahkan hadis lain yang sebelumnya itu Al-Baqarah 100 ayat, dipikir sudah mau selesai nih, ternyata masih terus, dan ditambah lagi dengan surat An-Nisa beberapa ayat lagi, baca lagi beliau. Waduh, ini dalam pikiran para sahabat nih, apa sampai cuma 1 rakaat ini sampai kapan ini selesainya? Ya, masya Allah, karena memang lisan beliau terpelihara dari kekeliruan, ya, seperti imam-imam pada umumnya. Beliaulah yang paling fasih dalam melafadzkan ayat dengan ritme yang sudah terukur bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kefasihan yang sangat, ya, melebihi kefasihan orang-orang Quraisy bahkan yang lainnya. Jadi beliau mengatakan, sayalah yang lebih fasih daripada kalian semua. Selain beliau pernah mengatakan bahwa ana afsahu bikum bid-dhad, saya lebih fasih dari kalian semua Quraisy, orang-orang Quraisy, dalam hal mengucapkan huruf dhad, ya, huruf dhad, ya. Jadi kadang-kadang orang main mudah aja mengucapkan huruf dhad, dotnya itu dimonyongin mulut, huruf dot, padahal di dalam semua. Demikian juga huruf shad, tidak membulatkan bibir, tidak, ya. Terutama huruf dot ini huruf yang bukan hanya orang ajam, orang luar Arab, orang Arab pun
masih ada yang lebih fasih, yaitu Nabi SAW yang paling fasih. Gitu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksudlah Anas bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathah, ya, yang mengikuti mayit itu ada 3 kata Nabi. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahluhu, ya, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Keluarganya jelas nih orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga beliau yang mengantarkan orang yang meninggal itu ke kuburannya. Maluhu apa? Bisa jadi ini kendaraan, ya. Ya, kendaraan kalau sekarang ini. Hartanya ngikut. Maksudnya untuk mengantarkannya, untuk ditumpangi oleh keluarganya dan juga oleh mayit itu sendiri, dinaikkan dalam ambulans misalnya atau mobil miliknya. Wa amaluhu, dan amal yang jelas tidak bisa kelihatan, tidak kasat mata oleh kita, tapi ada amal itu. Fayarji'u thnani, maka yang kembali 2, yang tadi 3 yang itu yang kembali 2. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1, ya. Siapa atau apa yang kembali itu? Mari silakan. Salam. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali ke rumah, ya, yang kembali ke rumah daripada mayit tadi itu, ya, atau orang yang meninggal dunia tadi itu, ada 2, yaitu keluarganya dan harta bendanya, kembali semuanya, ya. Mungkin keranda dan lain sebagainya itu termasuk hitungan harta, ya, dibawa pulang lagi, ya. Kain-kain yang buat bungkusnya dibawa pulang lagi, tikar-tikar yang buat tatakannya dibawa pulang lagi, itu harta bendanya. Atau mobil yang antarnya dibawa pulang lagi, dikembalikan, tidak ikut dikuburkan, begitu maksudnya, ya. Ya. Wa yabqa amaluhu, maka tinggallah amal perbuatannya. Itu yang tetap tinggal padanya hanya 1, yaitu amalnya. Jadi ini maksudnya apa? Supaya manusia yang hidup ini, kita semua, ya, orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, selain kita mementingkan urusan, ya, mengumpulkan harta benda, juga memperbaiki hubungan dengan keluarga, ya, yang retak disambung dengan istilah silaturahim, maka yang bakal menjadi yang mengikuti terus-menerus hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya, perbuatannya. Baik yang kaitan dengan ibadah mahdhahnya maupun perbuatannya terkait dengan menyambung silaturahim dengan keluarga, berbuat baik, ya, kepada sesama manusia, ya, hablum minan nas, selain yang utama adalah hablum minallah tadi, ya. Kemudian juga berbuat sesuai dengan harta bendanya yang dikumpulkan di dunia dengan yang sesuai syariat. Di antaranya dengan hartanya orang bisa mengeluarkan infak sedekah, mengeluarkan zakatnya,
bisa membantu fuqara masakin, ya, bisa juga membantu kepada anak-anak yatim, pada keluarga dan seterusnya. Dan juga dengan hartanya bisa buat membangun masjid ya, atau memudahkan urusan mobilisasi para duat, orang-orang yang berdakwah berangkat ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka untuk berdakwah, atau untuk memperkuat para asatidzah, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, sekolah diniyah dan seterusnya. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Hadis berikutnya, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata. Jadi kembali lagi Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'alih. Surga lebih dekat kepada salah satu kamu dari tali sendalnya. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga seperti itu adanya. Jadi surga dan neraka itu ternyata ya dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari tali sendalnya. Tali sendalnya kan sudah nempel di kakinya. Ini adalah bahasa kiasan, ungkapan ataupun majazi. Majazi. Ya, majaz ya. Majaz itu bahasa ungkapan, bahasa sindiran, ya, personifikasi ya katanya. Seperti itu. Jadi begitu dekatnya orang mau ke jannah atau mau ke an-nar, mau ke al-jannah atau mau ke an-nar. Ya, tinggal kita tahu kuncinya. Kunci ke al-jannah ya at-ta'ah, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri yang dikatakan dalam Al-Quran. Nah, kuncinya orang mau ke neraka yaitu maksiat. Sama seperti tadi itu, bahwa surga ada kuncinya, nutupnya. Terbuka dia kalau orang mau berat-berat. Neraka juga ada kuncinya. Terbuka kalau orang mau senang-senang dan menuruti hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya ungkapan kedekatan surga dan neraka itu dengan diri manusia hendaklah diikuti dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membalikkannya, ya, menjalankan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah, berarti itulah neraka. Tapi kalau kita lurus menjalankannya, menjalankan diperintah, menjauhi yang dilarang, nah itulah surga, itulah kenikmatan. Maka di dalam surat Asy-Syams itu kan sudah Allah letakkan bagaimana dua hal ini secara bersama-sama ada di dalam hati manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia itu. Ini sumpah Allah. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan di dalam jiwa itu fujurnya dan takwanya. Kita tahu fujur itu adalah menentang, takwa itu nerima, merawat.
berada dalam satu jiwa manusia. Tentu yang dimaksudkan sebagaimana ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang sucikan jalannya jiwa itu. Bagaimana mensucikan jiwa ini? Yang fujurnya adalah perangai sifat ini harus diarahkan kepada hal-hal yang buruk, yang di luar syariat. Kita harus menolak secara keras untuk masuk di dalam amaliyah kehidupan kita, ditolak. Segala yang batil dengan sifat fujur yang ada dalam hati ini kita tolak gitu. Menolak, sifat menolak. Ya. Sedangkan kalau itu hak, kita bela, kita rawat, kita jaga, jangan sampai lepas dari kita. Itulah orang yang disebut qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan, mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa itu. Bagaimana kotornya jiwa itu? Sama-sama ada dalam jiwa manusia, fujur dan takwa tadi. Sifat fujur dipakai menentang kebenaran. Pokoknya asal muncul orang dakwah kebenaran, dia bilang, wah ini hati-hati nih, orang ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan ingin merobohkan sendi-sendi dasar daripada kepemimpinan kita ini di kerajaan ini nih. Nah gitu Pak. Kalau orang yang berbuat maksiat, ya kan, itu tidak diwaspadai oleh para raja-raja zalim dulu ya. Nggak tahu raja-raja zalim sekarang ada apa tidak. Dulu sudah di dalam Al-Quran sudah semua diungkapkan Allah SWT. Termasuk kenapa Fir'aun ya di dalam surat Ghafir ayat 26, 27 dan beberapa ayat sudahnya itu kenapa dia ingin bunuh Musa itu karena dia ingin merawat agama nenek moyangnya, agama yang disanjung-sanjung oleh dia, dan dia takut nabi-nabi, orang-orang baik, orang-orang soleh itu merubah tatanan hidup mereka dengan agama nenek moyang. Makanya di dalam surat Ghafir itu, surat Al-Mu'min, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Berkata Fir'aun, kata Raja Fir'aun, raja itu ya Fir'aun. Kata lain raja itu Fir'aun kalau di Mesir dulu itu. Zaman ketika Nabi Musa diutus Allah SWT di sana. Jaruni aqtul Musa, biarkan, hai menteri-menteriku, minggir kalian, saya mau bunuh itu Musa. Ya. Waliyadu rabbah, biarin dia nanti mohon perlindungan pada Tuhan yang dia akui, ada Tuhan selain aku itu. Saya pengen lihat tuh kayak apa itu Musa. Ya kan? Ini akhafu, saya takut, kata Fir'aun, ayyubaddila dinakum, bahwa dia itu bakalan mengganti agama kalian. Ya. Au ayyuf apa lanjutan ayatnya? Ayat 26 itu. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyufsida fil ardil fasad. Atau Musa bakalan merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau nabi-nabi berbuat baik, membangun akhlak yang akhlakul karimah, dianggapnya nggak baik. Tapi kalau orang bisa ya bermental menurut mereka itu
mental menurut mereka, maka disebutkan revolusi mental katanya. Yang dimaksud itu supaya mentalnya tidak seperti akhlak gitu. Mentalnya bagaimana? Ya pokoknya semua bisa diterima gitu ya. Mau orang itu menyembah apa saja harus diakui benar. itu salah satu sasaran daripada revolusi mental itu. Kalau merevolusi akhlak, nah itu tidak disinggung, bahasanya harus mental. Kalau akhlak otomatis merujuk pada akhlakul karimah. Oh, kalau benar kita katakan benar, kalau batil kita harus katakan itu batil, seperti itu. Maka Nabi Musa pun menjawab seperti itu ya, Nabi Musa. Wa qala Musa inni ultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Maka berkata Musa, Nabi Musa, inni ultu bi rabbi wa rabbikum. Saya akan memohon perlindungan dari Rabb aku dan Rabb engkau. Min kulli mutakabbir, dari tiap-tiap orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang mutakabbir dan tidak beriman pada adanya hari perhitungan, yaumil hisab, hari hisab. Di akhirat adanya, dalam kehidupan akhirat nanti hisab itu. Jadi sebelum orang menjalani hidup di akhirat, periode pertama, tahapan pertama seleksinya adalah hisab. Ya, adanya hari hisab. Jadi Fir'aun dan para menterinya termasuk orang-orang yang sombong dan tidak takut kepada Allah yang menguasai hari hisab nanti. Jadi itu dua tadi yang ditakuti oleh para raja sampai kapanpun. Satu, digantikannya oleh para nabi, para penerus nabi, ya, para pewaris nabi, agama nenek moyang mereka. Itu satu yang ditakuti. Yang kedua, nabi-nabi, para rasul Allah, para pengikutnya, orang-orang yang siddiqin, syuhada, salihin, itu ditakuti oleh para raja-raja zalim itu karena menganggap bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang merusak tatanan hidup mereka, terutama tatanan kekuasaan mereka. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Jadi tergantung bagaimana kita akan mengelola jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang penuh ketenangan dalam hidupnya. Dengan bimbingan Allah tenang, dengan disucikannya jiwanya. Ya, yang ada potensi di dalam jiwa itu sama semua manusia ini, fujur dan takwa ada semua. Potensi fujur dan takwa ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang merawatnya dengan sebaik-baiknya. Menjadilah menang, beruntung. Kalau dia balikkan, menjadi waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi, celaka orang-orang yang mengotorinya. Gimana mengotorinya? Yang dilarang diterjang, yang diperintah ditinggal, tidak dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Sampai pada hadis yang ke-13 Pak ya. Karena tadi ada kesamaan. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dari Abu Abdillah atau Abdurrahman namanya, dikatakan Abu Abdurrahman, bukan Abdurrahman. Kalau mengikuti hadis ini, Abdullah dikatakan Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Ya. Sauban namanya, nama aslinya orang ini. Maula Rasulullah SAW, maulanya dari Rasulullah SAW. Maula itu artinya orang yang biasa bantu-bantu di rumah beliau ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar atau aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujud, perbanyaklah engkau bersujud ya. Ini perintahnya suruh perbanyak sujud ya. Artinya bagaimana sujud? Maksudnya sujud dalam salat ya. Ini lebih kepada perintah untuk menegakkan sujud di dalam salat yang selain maktubah ya. Salat nafilah, salat tambahan. Di antaranya salat malam, juga salat sunnah rawatib ya, yang mengikuti atau mengiringi salat-salat fardu. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud pada Allah satu kali sujud ya, kecuali atau melainkan Allah mengangkat engkau beberapa derajat, mengangkat satu derajat di sini maksudnya. Darajah satu derajat. Jadi naik satu derajat, satu grade tingkatan kemuliaan ya hamba Allah yang bersujud daripada yang tidak ya gitu. Makin banyak dia bersujud, maka makin banyak derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu tentu ini kalau yang semuanya sama 17 rakaat ya, dikali 2 ya, setiap rakaat kan 2 kali sujud, Pak. 34 kali. Semuanya itu standar namanya, kewajibannya. Jadi semuanya derajatnya sama. Ketika orang ingin berbeda derajatnya daripada yang lain, dia tambahkan sujudnya pada sujud-sujud nafilah, sujud yang sifatnya tambahan. Seperti apa? Ya, misalkan orang tidak mau sholat rawatib, ya juga tetap dia sudah selesai kewajibannya, itu nafilah. Ada lagi sujud tambahan lagi supaya Allah mengangkat derajatnya lagi, sujud nafilah pada sholat malam. Kan kalimatnya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabb engkau Allah mengangkatmu pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ini derajat, menyangkut grade tadi itu. Bahkan disebutkan khusus maqam. Ya, jadi bukan sekedar naik tingkat, tapi ada maqamnya, ada tempatnya. Orang yang sudah ibaratnya beberapa langkah kalau orang naik tangga, nanti ketemu satu tempat untuk orang ini ada stationnya ya. Ya, menunjukkan bahwa dia punya maqam tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kamu bersujud tadi dihapuskan daripadamu satu khati'ah,
kesalahan yang kaitannya itu dosa, ya kan? Dosa-dosa yang sifatnya khata itu ya, dosa-dosa yang kecil yang biasanya langsung dihapus oleh karena sujud salat tadi itu. Karena berbeda para ikhwan dan akhwat ya. Dosa yang harus ada hadnya, yang harus ada hukumannya, takzirnya, itu harus ada. Contohnya seperti dosa orang melakukan zina, maka harus dicambuk antara bikir ya, orang yang masih perjaka dan perawan itu cambuk masing-masing 100 kali. Tidak cukup dengan dia berwudu kemudian sholat dan sujud ini ya, sholat sunnah. Ya harus ada takzirnya, harus ada hukuman secara fisiknya, harus ada hadnya seperti orang yang mencuri. Tidak cukup dengan dia beristighfar saja, melainkan harus ada hukuman secara fisiknya, yaitu dipotong tangannya. Nah, seperti itu. Hukum dari Allah SWT yang maha tinggi, yang maha kuasa dan maha mulia. Allah SWT yang punya hukum. Ya. Al-Hakim, Allah SWT yang maha mengetahui tentang semua efek daripada perbuatan manusia dan efek jera daripada hukum Allah. Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Orang yang berjudi harus ada efek jerahnya dengan hukuman. Dicambuk dengan 80 kali atau minimal 70 kali cambukan yang diterapkan oleh para nabi dan para khulafaur rasyidin al-mahdiin penerusnya. Jadi ini untuk ada efek jera dalam hukuman, dalam perbuatan maksiat. Ya, orang yang minum minuman keras juga demikian, ada takzirnya, ada ancaman hukumannya. Tidak dibiarkan begitu saja, pokoknya semau-mau orang ya. Mau mabok ya, kita mau hukum dia bilang nggak boleh itu. Apa haknya menghukum orang yang mabok katanya? Ya uangnya sendiri katanya, badannya sendiri yang mabok. Nah, inilah hidup itu berarti tidak ada ikatan kepemimpinannya. Itu namanya hidup yang ibarat pasir yang ditumpuk, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau ada perekatnya, ada semua kaitannya, maka jadilah hidup itu laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan. Jadi tidak berdiri sendiri hidup itu. Kalau diserahkan masing-masing orang berbuat semaunya, ya rusakin hidup itu, berbahaya sekali. Iya kan? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maaf saya minum dulu sebentar Pak ya. Bismillah. Setengah 3. Ya baik, kita lanjutkan dulu hadisnya. An Abi Safwan Abdullah bin Busr, dari Abi Safwan yakni Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha padanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik kelakuan atau amal perbuatannya. Jadi sebaik-baik manusia itu seperti itu.
panjang umurnya, baik kelakuannya, baik amalnya, seperti itu. Ya, sampai di situ dulu. Barangkali ada hal yang ditanyakan, tafadhal. Ini mayit, ya. 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 Begitupun bisa jadi korelasi nggak bahwa waris itu segera dibagi dengan alasan seperti itu. Alasannya mesti dibagi karena harta dari si mayit udah nggak ada tuannya. Nah, tuannya itu yang anak dan keturunan asapnya. Baik, ya. Jadi 3 yang mengikuti mayit yang ditanyakan tadi, 1 yang tetap bersama mayit itu, ya ini amalnya, yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Jadi harta yang tinggal di rumahnya berikut harta yang tadi ikut ngantarkan mayit, misalkan mobil atau kendaraan yang dipakai keluarga untuk mengantarkannya ke kubur tadi itu, semua itu dihitung sebagai tirkah. Ya, tirkah namanya. Tirkah itu barang peninggalan. Jadi sudah nggak ada urusan orang meninggal dunia. Itu yang masuk dalam hak dari ahlul waris, yaitu orang yang menjadi ahli warisnya. Ya kan? Maka dibagilah sesuai dengan cara-cara pembagian yang syar'i. Ya. Itu maka ada bagian-bagian yang disebut dengan furudul muqaddarah, ya, ketetapan yang ada kadarnya, ya, furudul muqaddarah, atau kewajiban yang sudah ditetapkan kadarnya, yang dapatnya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, ya, 1/3, 1/6, dan ada yang bagian sisa, ya, apa namanya, ya, orang yang dapat sisa itu seperti anak-anaknya laki-laki menjadi asabah, ya, biasa orang kita menyebutnya ini usbah ini, ya, nah, usbahnya jadi asabah, ya, orang yang menghabiskan sisa. Itu semua sudah termasuk dalam furudul muqaddarah. Bagaimana cara bagian waktunya? Secepatnya dibagi, karena itu adalah hak orang, ya kan? Ya. Ada kan orang tuanya udah pada mati nih, dua-duanya belum dibagi juga sama ke cucu-cucunya gitu. Kalau masih dosa yang punya tidak ada lagi urusannya, karena dia tidak terlibat dalam soal pembagian. Yang berdosa ini siapa yang menguasai harta ini. Jadi dia mau pakai dulu sepuas-puasnya, ya, nanti baru diserahkan pada yang lain. Ini berdosa, zalim namanya, ya, zalim. Ya, berarti ini tidak mengikuti syariat yang sebenarnya, tidak takut pada Allah. Intinya seperti itu. Kalau begini, Ya. Bapak Ibu sudah meninggal, tapi masing-masing anak, namanya anaknya 6, itu sudah dibagi karangan untuk tempat tinggal, sudah dibagi semua. Masih ada sawah atau ladang, tapi memang belum dibagi. Saya bertanya ini. Tapi kalau saya itu kan sawah dan ladang saya itu saya nggak pernah menikmati. Yang nikmati itu adik-adik saya sama saudara saya. Tapi itu yang berhak mereka itu menunggu saya dulu, menunggu kapan baginya. Ini diedit Pak, soalnya ada kaitan keluarga yang dengar. Gak apa-apa. Ya, kayak begitu Ustaz. Itu kayak saudara saya kan menunggu keputusan saya. Masa pikir kalau mereka masih pada
cukup, untuk makan agak kurang. Apakah saya berdosa? Apakah saya berdosa? Padahal saya nggak menikmati dengan hasil. Ya, baik, paham. Gimana Ustaz? Ya. Jadi dalam hal membagi warisan itu harus kumpul keluarga, dibagi dulu warisannya, ditetapkan si A, si B, si C-nya itu bagian-bagiannya. Kalau sawah kan nggak mungkin diangkat-angkat bawa ke kota ya, nah, dari kampung dibawa ke kota. Tetap fisiknya ada di sana, tinggal siapa yang memiliki kebun ini atau tanah ini juga dibagi. Nah, nanti karena jauh dengan kita, siapa yang menggarapnya, ya nanti dipakai hukum musyaqah, ya, muzara'ah dan mukhabarah. Musyaqah itu adalah paruan kebun, muzara'ah mukhabarah ya dua macam paruan sawah, ya kan. Kalau kebun kan tidak lagi soal bibit, tidak lagi soal apa, tapi kebun ya sudah ada isinya ya, kecuali mau diremajakan tumbuhannya, tanamannya, bagi hasil namanya musyaq. Muzara'ah mukhabarah itu kaitan dengan sawah. Itu harus jelas ikrarnya, akadnya. Jadi bapak menyerahkan pada adik di kampung yang mengelola. Nah, berapa perbandingan yang diperoleh dari pengelolaan kebun atau sawah ini? Ya kan? Kalau keluar hasil misalnya kebunnya kebun cengkeh misalnya, berapa bulan sekali panennya? Nah, nanti dibagi hasil panen itu menurut kadar yang sudah disepakati. Ya. Ya bisa disebut saham ya, bisa juga istilahnya yang satu tinggal jagain aja bahwa kebun itu memang sudah ada misalnya yang sudah ditanam dari awal ya, maka dibagi berdasarkan jerih payahnya. Yang jaga berapa? Mungkin 2/3. Yang punya kebun ya mungkin 1/3. Karena dia tidak bekerja apa-apa kecuali hanya karena punya kebun. Nah ini ya, seperti itu pembagiannya. Jadi sistem ini berlaku pula pada masalah yang kaitannya dengan penggajian ya. Misalkan kita memiliki angkot misalkan, mempekerjakan supir. Jadi tidak betul atau tidak benar, jadi dipaksa supir ini nyetor misalnya, pokoknya saya sudah nggak mau tahu nih, pegang kuncinya, satu hari saya 500.000, mau dapat berapa pokoknya 500.000. Itu tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil. Yang benar dalam Islam itu bagi hasil. Berapa dapatnya, saya dikurangi kosnya, bagi berdasarkan kesepakatan di awal. 2/3 untuk supirnya, 1/3 untuk yang punya mobil misalnya begitu. Seberapa pun dapatnya. Sebab kalau dipatok 500.000, sudah banyak kendaraan lain, sudah banyak yang namanya Gojek, ojek dan lain sebagainya itu ya. Nah maka ya, banyak kesaingan ya. Dan sedikit dapatnya. Dia bahkan bisa jadi nombok nanti. Nah itu tidak boleh. Itu berlaku juga pada yang tadi di awal diterangkan, paruhan kebun. Orang yang kita upah untuk merawat kebun atau sawah tadi tidak boleh dibayar dengan uang, harus dibayar dengan hasil itu, supaya sama-sama merawat dan merasa dia memiliki itu. Jadi kita punya kebun kurma, di dalam kebun kurma itu berapa ratus pohon kurma misalkan. Maka dari hasil panen kurma itulah
Satu kali panen berapa untuk yang jaga, berapa untuk yang punya kebun. Jadi tidak boleh digaji. Kalau digaji, saya sudah merasa sudah digaji, mau dimakan burung, mau dimakan binatang atau apa, buat apa saya jagain? Saya datang kebun, tidur aja saya. Sore hari saya pulang, nggak ngerjain apa-apa. Pengairannya dibiarin aja, nggak ada air yang mengairi, sudah tenang-tenang aja. Maka sebaiknya harus dengan cara yang islami. Nah, kembali pada soal pembagian warisan dari tirkah yang awal tadi ditanya, harus dilaksanakan sesuai syariat. Anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi 2:1. Ya, seperti itu. Dan harus dilaksanakan secepatnya supaya jangan terjadi penzaliman. Ya kan? Bismillah. Setengah 3. Kita lanjutkan dulu hadisnya ya Pak ya. Masih bab yang hadis yang ke-10. 10 juga ya, silakan. Kalau mengenai bab waris atau peninggalan orang yang Peninggalan ya. peninggalan orang yang sudah Meninggal. Kenapa sih banyak umat Islam sini tidak mau menyadari hukum-hukum Islam itu, sehingga maunya dibagi rata. Ada lagi maunya orang tua membaginya bukan pakai hukum Islam. Jadi pembagiannya itu kadang-kadang sesukanya orang tua gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat, pembagiannya itu bagi rata, bagi hukum Islam gitu. Kenapa pada mau pakai hukum Islam gitu? Ya, itu pertanyaannya, kenapa rata-rata muslimin tuh dalam hal pembagian warisan tidak mau menggunakan hukum waris dalam Islam. Jadi biasanya jawabannya itu satu ya, yang sering kita jumpa itu. Jadi biar gampang, biar nggak timbul persoalan di kemudian hari. Sebelum meninggal dunia, orang tua yang punya harta itu kebiasaan banyak orang dibagikan aja dulu, biar nggak berantem anak-anaknya di kemudian hari. Nah, biasanya dibaginya rata aja. Gitu. Itu kesalahan yang pertama itu, karena yang disebut waris itu kalau sudah itu menjadi tirkah. Kalau belum meninggal itu namanya pemberian namanya. Pemberian ini. Nah, jadi pemberian ini nanti ada yang merasa tidak ridho saya nih dibagi sama rata begitu. Kalau lebih baik menurut hukum waris. Nah, itu. Makanya di dalam Islam ditentukan hukum waris itu tujuannya jangan sampai ada yang merasa dirugikan, merasa dizolimi, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang-orang itu cenderung bagi begitu? Boleh jadi karena tidak memahami secara tinjauan akidah ya. Dan kenapa ini tidak difahami secara akidah bahwa ini adalah ketentuan Allah yang diancam orang-orang yang melanggar ketentuan ini, karena mungkin tidak ke majelis taklim ya, tidak suka ke majelis taklim. Jadi hukum itu ya serampangan saja yang dipakai berdasarkan turun temurun atau berdasarkan yang dilihat kebanyakan orang. Ya, tradisi itu. Padahal ini diperintahkan kita ini untuk menuntut ilmu itu, untuk mengambil hukum berdasarkan kitabullah dan ridho dengan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau pertanyaannya kenapa begitu ya? Ya. Jadi ketiga, bahwa cenderung yang melakukan itu karena hawa nafsu.
Jadi merasa benar, cara-cara seperti itu tuh berarti hawa nafsu. Kita tidak boleh merasa benar hawa nafsu kita. Kita harus mengklaim yang benar itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, itu yang diikuti. Jangan kamu ragu untuk menegakkan kebenaran yang dari Rabb itu. Jangan menganggap bahwa pendapat kita ini benar. Kalau pendapat pribadi, jangan mengatakan benar. Pendapat kita harus sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru lurus jalannya, ya. Jangan. Terus apakah kalau misalnya kekayaan itu milik si suami, istri tidak mempunyai harta, apakah kalau suami itu meninggal, istri belum meninggal, istri juga mendapat sebagai warisan dari suami itu? Ya. Apabila laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri-istri. Jadi istri itu dapat 1/4 kalau dia tidak punya anak. Si suami ini tidak punya anak. Ya kan? Kalau punya anak ke suaminya, dia dapat 1/8. Istri 1, istri 2 atau istri 3, 4, pokoknya bagi di 1/8 itu aja. Hanya 1/8 untuk istri. Karena sebutannya 1/8 istri. 1/8 berarti istri. Iya. Jadi kalau istrinya 2, ya 1/8 itu aja. Kalau 4 bagi 1/8 berarti dia dapat setengah dong. 1/8 kalau istrinya ada 2, berarti 1/8 itu dibagi 2. Bagi 2. Kalau istrinya 2. Ya makanya boleh jadi ini keberatan orang kalau suaminya beristri 2, ya mungkin itu kali. Ya. Tirkah suaminya hanya 1/8, ya masih dibagi 2 lagi, ya. Suami sebaliknya juga kalau meninggal istri, suami dapat setengah kalau istrinya nggak punya anak. Dapat setengah untuk suami. Gede suami, 2 kali lipat. Apakah itu harta dari istri, apa harta selama rumah tangga, apakah harta dari seorang laki? Karena kan biasanya orang rumah tangga salah satunya bisa juga yang kaya dari istri, yang kaya atau suami. Sekarang kalau yang kaya suami, istri meninggal dulu, tapi anaknya selama rumah tangga kan anaknya kan misalnya ada 5 atau 6. Apakah istri yang tidak punya harta tapi suami punya harta, istri meninggal dulu, punya jatah untuk warisan nggak? Ya, jadi gini, misalnya ini sebuah harta emas ini semuanya ya, diperoleh secara kerjasama suami istri itu dalam rumah tangga. Nah ini disebut dalam fikih itu gonogini itu. Dalam mungkin ini istilah dari satu daerah tertentu ya, gonogini. Artinya ini harta bersama namanya, harta syarikat. Dia bisa dibagi 2 dulu. Yang dimaksud harta istri itu ini, istri mendapatkan harta warisan dari bapaknya atau dari ibunya atau dari keluarganya, pemberian hadiah dan lain sebagainya, harta istri. Demikian juga suami punya harta sendiri dari pemberian, dari dapat dari keluarganya, dari pemberian saudara-saudaranya, itu sebelum menikah atau waktu sudah menikah. Nah ini terpisah hartanya. Ya termasuk para istri tadi waktu nikah dibawakan mahar 500 juta rupiah misalnya. Nah ini harta istri, bukan harta suami, bukan harta istri, dan bukan harta gonogini, mutlak milik istri, mutlak. Kalau misalnya si istri dulu waktu nikah minta rumah sebagai maharnya, nah rumah ini adalah harta istri. Harta istri gitu Pak, jadi bukan harta gonogini. Nah dalam rumah tangga pada saat 10 tahun bersama rumah tangga dapat rumah mereka dari hasil pekerjaan suami. Ini gonogini. Iya, bahwa ini gaji saya ini kata suami. Iya, ente dapat gaji juga karena ada support dari istrimu kan gitu.
Yang ngurusin anakmu siapa di rumah? Bukan istrinya. Nah iya dong, bagi dua dong hasil. Iya kan? Bagi dua. Kita makan bersama hasil pencarian suami. Itu harus gini. Sisa dari yang dimakan dipakai itu, maka buat bangun rumah. Kan gitu ya. Ini rumah siapa? Ya rumah suami istri itu. Gitu maksudnya. Rumah keluarga itu. Nanti kalau meninggal suaminya, separuh ini saja yang jadi harta suami dari rumah itu. Ditambah suaminya sudah punya sawah ladang di kampungnya. Nah, sawah ladang ini kalau meninggal suaminya juga istrinya dapat. Karena beristrikan dia, gitu loh. Itu maksudnya, Pak. Loh, kok bisa dapat istrinya ya? Padahal sawah ladang suami, nah harta suami. Istri dapat 1/8. Ya, kita menganggap kecil ya, istri 1/8. Ya sedikit ya 1/8. Walaupun, tapi kalau dia punya sawah 2 hektar atau 5 hektar misalnya kampungnya, ya istri dapat 1/8 dari punya suami itu, gitu maksudnya. Bukan dari yang gonok gini tadi, Bukan, gonok gini itu diambil langsung full oleh istrinya. Yang setengahnya saja yang dibagi untuk bagian anak-anak dan termasuk bagian istri dapat dari setengah tadi. Ya kalau istrinya meninggal duluan. Ya, suami yang dapat. Bukan, maksudnya kekayaan ini hartanya kan punya suami. Istri meninggal duluan, harta suami banyak, anak juga banyak. Maksud saya dari suami ini punya harta banyak, istri nggak punya harta atau gitu. Tapi anaknya banyak, istri meninggal duluan. Lalu jatah si istri ini kemana kan larinya? Yang tadi 1/8 itu. Kan istrinya sudah meninggal dunia. Nggak dapat. Yang dapat anak. Anaknya larinya ke anaknya ya. Kalau anaknya bukan dengan istri itu, jadi dia nggak dapat. Maksudnya apakah bisa lari ke saudara istri, mungkin begitu kali ya? Ya nggak bisa. Misalnya gini, seorang laki-laki kaya tadi beristrikan seorang wanita yang sudah punya anak misalnya. Sebelum laki ini meninggal dulu istri ini, nggak dapat dia, nggak dapat dari harta suami ini gitu. Nah, yang didapat kalau dalam kehidupan bersama rumah tangga itu harta yang dibagi gono gini tadi, itu aja yang didapat oleh istrinya. Di mana dibagikan? Ya di anaknya yang dibawa oleh istri itu, yang janda tadi, gitu loh maksudnya. Gitu. Yang itu aja yang didapat. Yang setengahnya ya untuk anak-anak dari suaminya yang meninggal itu, gitu loh maksudnya. Itu yang dibagi. Kalau bapaknya kan bisa masih hidup, tapi Ya. bapak nikah kedua kalinya misalkan ya. Tapi yang pertama katakanlah udah bercerai hidup bisa juga bercerai mati. Dari bapak yang pertama ini punya anak 3 dan yang kedua punya anak 3. Hartanya yang banyak kan punya bapak yang maksudnya suami dari yang bawa anak 3 tadi. Paham nggak maksudnya? Harus digambar itu. Jadi begini maksudnya itu nikah, siapa yang nikah gitu? Coba. Ya nikah orang tua, misalkan. Ya orang laki-laki yang punya anak. Maaf, saya cerita diri saya sendiri. Ya terus terang supaya Nggak usah itu gini. supaya jelas, memang rumit. Ini masalah. Ini kalau urusan hukum masalahnya apa? Oh iya nggak apa-apa. Saya tidak peduli masalah. Betul. Saya bukan karena harta loh. Betul ya. Nah, Mas Nasirun. ya, orang tua saya pertama nikah dengan ibu saya. Oh iya. Tidak ada misalkan ya katakanlah nggak ada karena memang adanya punya anak 3, harta nggak ada ya kan. Ayah saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Ayah saya nikah dapat janda tapi nggak punya anak. Janda itu punya kekayaan, punya anak 2. Kekayaan si istri bapak saya atau ibu tiri saya berarti kan punya anak adik saya itu kan. Terus dari bapak saya dengan ibu saya selama berumah tangga itu hartanya itu dibagi 2. Dibagi 2, yang satu untuk bapak saya, yang satu untuk ibu saya. Yang jatah ibu saya dibagi ke adik-adik saya.
yang jatah bapak saya dibagi ke saudara yang 3 saudara. Harus ditulis Pak, mesti harus papan ini. Ya. Iya. Ini ayah ini dulu punya istri dulu gitu ya? Dan itu kan tahap pertama. Oh, ini bukan ayah sebutannya ini Pak. Suami istri. Iya. Hapus, tolong hapusan Pak. Yang nyebut ayah ini kan anaknya Pak. Mesti biar lebih bagus itu sebut aja AM dan KS. Ini menikah pertama AM dan KS. Menikah AM dan KS. Ini yang menikah itu AM dan KS. Dari AM dan KS ini lahir anak. Anak 3. Berapa laki berapa perempuan? 2 perempuan, 1 laki. 1 laki-laki, 2 perempuan. Berarti ini anak mereka berdua ini 3 ini punya anak 3. Terus kemudian ini tahap pertama ini, pertama. Kedua bercerai. Ya. AM menikah dengan siapa? Ya, kata ngarang aja namanya siapa? R aja misalnya. RN misalnya. Nah. Dari pernikahan mereka ini menikah nih. Nah, nikah ya. Punya anak. Anak 2. Laki-laki 2 orang laki-laki. Oh, RM kemudian mau 3. RN-nya meninggal. KS belum nih, belum menikah nih KS. Baru RN ini meninggal nih. Nah. Kemudian keempat AM meninggal juga. AM meninggal. Nah, itu baru kelihatan ini kan. Jadi AM menikah dengan KS punya harta berapa? Katakanlah waktu selama nikah punya harta, anak 3 nggak punya harta. Hah? Ya, keturunan jadinya nggak punya harta. Dapat harta 0 gitu ya? 0 gitu. Tidak punya harta? Ya, nggak ada. Tidak punya. Atau? Berarti punya anak 3 itu. Oh, ini ya bisa dibagi ini. Iya, itu nggak bisa. Maksudnya setelah itu nikah lagi Pak, yang pertanyaannya itu. Oh iya. Dibawa oleh AM, anaknya kan? Iya, jadi anak AM ini tetap ahli warisnya AM. Ya, itu jawaban pertama. Anak 3 ini nanti apabila AM ini menikah, kemudian dapat harta dari pernikahannya dengan RN, ini AM dapat harta, dapat tirkah dari ini, dari RN yang meninggal. AM ini dapat, misalkan berapa dia dapat harta. AM dapat harta. Harta tirkah, gitu kan?
Karena istrinya RN ini kan ternyata kaya kan tadi ya. Ya. Tirka berapa? Misalkan 10 miliar misalnya. 10 juta. Ya katakanlah 100 juta. Nah, dari Tirka ini 100 juta ini adalah dia dapat RN punya anak gak ini? Anak dengan AM ya? Ya karena RN punya anak dengan AM ini bapak adalah seperempat ya, seperempat dari harta RN gitu Pak. Ya bukan, ini berarti kan 100 kali 4. Harta RN ini ada 400 juta Pak. Di AM ini dapat harta tirkah dari RN ya 100 juta. Itu sama dengan seperempat dari harta RN 100 juta ini. Jadi hartanya RN itu 400 juta Pak. Ya Pak ya. Ya ntar ini sudah dapat 100 juta ini. Berarti ini anak AM juga ini anak AM. Itu semua anaknya. Berarti kesimpulannya anaknya AM berapa? 3 laki-laki ya. Ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Itu jumlah dari anak dengan KS dan anak dengan RN. Sebab anak AM semua ini. Nggak mandang istri pertama, istri kedua. Nah, gitu. Pokoknya dapat semua. Ketika AM meninggal, maka bagian anak ini laki-laki. Berarti ini dikali 2 sama dengan 6. Ini dikali 1 sama dengan 2, berarti 8. Ya kan? Ini bakal dapat 8 bagian nanti. Ya kan? Kan 8 bagian nanti. Bagaimana cara 8 bagian dapat? Dari sisa. Karena ada anak laki-laki maka dapat asaba namanya. Iya, asaba. Jadi ini asaba utama itu kan anak lelaki. Nah, ini tidak dapat yang lainnya kecuali AM punya orang tua. Masih punya orang tua nggak AM ini? Kakek ada? Tidak ada. Kecuali anak. Berarti semua harta ini adalah milik anak. Ya, semua sisa. Kan nggak ada istri mau dibagi kemana? Istri nggak ada, ya kan? Nggak ada. Kecuali ini sudah meninggal, terus ini sudah menikah, dapat istri lagi. Nah, istri yang kemudian ini yang dapat juga 1/8. Karena nggak ada ya, ini aja turun ke sini langsung. Berarti ini yang satu dapat berapa ini? Ya, kalau 100 juta dibagi 8 bagian, Pak. Bagi 8. Jadi satu anak laki-laki dapat 2, ya kan? 2 jadi 6. Ini 2 anak perempuan 1. Berarti 100 juta bagi 8. Hukum inilah paling jarang sekali untuk dibahas di masyarakat. Ya. Jadi ini nikah yang pertama AM dengan KS. Ini nikah pertama. Satu ya. Nah, ini AM nikah kedua. Nah, dengan AM dan KS. Ya. Jadi akhirnya kesimpulan itu dari pihak orang tua saya bilang
Ini mau pakai hukum waris apa pakai hukum pembagian? Kalau hukum waris seperti ini nggak pas. Kalau hukum pembagian saya terima dengan apa adanya. Jadi yang dipakai akhirnya hukum pembagian. Terima apa adanya dari orang tua. Udah kita aja selesai jadi supaya tidak ada. Boleh kan pakai hukum pembagian gitu kan? Tidak ada, ini tidak dapat ya. Berarti ini tidak dapat harta. Tidak dapat harta atau nol, zero dia. Tidak punya harta. Tidak punya harta ya. Nah, ini baru dapat harta di sini di perkawinan pernikahan kedua. Ini yang kan sering terjadi di masyarakat itu gitu. Jadi dibaginya bagaimana oleh apa orang yang bagi siapa? Karena orang tua ya alhamdulillah ya termasuk wilayah tempat juga. Tapi saya juga sering menyadari kalau memang kamu pakai itu ya artinya hukum pembagian pemberian gitu Pak, hukum pembagian pemberian. Kan istrinya meninggal. Ini sudah meninggal juga AM kan? Ya. Siapa yang megang tuh harta? Itu masih hidup. Orang tua saya udah mewariskan, memberikan kepada anak-anaknya. Jadi diterima apa adanya. Jadi bukan pakai hukum waris, pemberian kita jadi saya terima pemberian. Ya, pemberian. Jadi belum masuk pada waris. Jadi waris itu ketika AM meninggal baru terjadilah pembagian secara waris yang sebenarnya. Oh, saudara ibunya Pak dapat ya? Saudara ibunya. Sebelum meninggal memang sudah memberikan seperti itu Pak. Jadi memang sebelum meninggal sudah ada angka. Oh, gitu. Sudah seperti ini. Seluruh anak begitu pembagiannya 2:1. Iya. Ya sudah benar. Jadi pemberian. Jadi saya pakai hukum kalau seperti ini hukumnya pakai hukum pemberian jangan pakai hukum waris. Iya, tetap pemberian ya. Terus kalau hukum pemberian masih harus menggunakan mita karim itu hadil usai. Karena pemberian belum mati tapi udah ngomongin warisnya gitu. Kan waris ngomongin setelah meninggal. Jadi waris itu yang lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau masih hidup ya pemberian sudah, pemberian. Rata kalau masih hidup orang tuanya berarti ngasihnya laki perempuan sama. Ya sebenarnya kalau mengikuti keadilan sih lebih baik mendekati hukum waris ini kalau menurut kami. Jadi 2:1 itu ada bagusnya juga untuk pemberian karena laki-laki menanggung istri. Kalau yang perempuan tidak ditanggung atau tidak menanggung suami, seperti itu. Jadi keluarga Pak Nasir begini Pak caranya, si harta yang misalnya 50 dibagi 2 dulu Pak. Dibagi 2 jadi ke si R, si AM 25, RM 25. Nah si M itu kan karena punya anak. Ini 5, anaknya masih jumlah seluruhnya 5. anak 3. Anak 5. Terus RM nggak punya? Nah, seluruhnya 5. Jadi yang anak yang si AM itu bagi hartanya 5. Nah, yang bagian si RM untuk anak yang 2 gitu. Salahnya di situ. Ya kan? Makanya saya sebagai sekretaris RM tuh sudah nggak ada lagi, udah meninggal dunia. Saya kan punya anak 2. Jadi bagian hartanya itu Pak dibagi untuk khusus untuk berdua aja. Tapi yang punya si AM bagiannya itu khusus aja ke anak 5. Jadi RM meninggal ini kan sudah selesai pembagiannya tadi itu. Iya. Pembagian gimana? Untuk suami sekian. Ya. Nah untuk anak sekian kan dia kan. Udah dapat ini anak dengan ini. Anak yang ini nih. 2 anak laki-laki hasil pernikahan dengan AM. Sudah selesai ini pembagian yang pertama tadi. Yang 100 juta ini adalah hak AM dari 1/4 hartanya atau tirkahnya RN itu Bu. Kalau yang ini sebenarnya sudah begitu meninggal RN, selain bapak ini dapat, jadi yang berapa tadi? 300 juta itu dibagi kepada sisa ini 2 anak laki-laki ini yang menguasai. Anaknya dengan AM juga. Gitu. Ini anaknya dengan AM itu kan bukan Mas Nasirun masuk sini kan? Iya enggak? Mas sini enggak kan? Bukan adik tiri ini kan? Oh jadi hartanya si RM itu
Ya, hartanya RN 1/4 untuk suaminya, sisanya 3/4 itu untuk anaknya, ya kan? Kalau dia RN ini punya bapak ibu masih diberikan, bapaknya 1/6, ibunya RN ini 1/6. Jadi jatuhnya berapa itu? 1/3 gitu ya, gitu Bu. Ya, tadi pembagian pertama ini udah pembagian setelah selesai semua urusan dengan anaknya ini, AM ini ya, AM dapat 1/4 dari harta RN. Karena RN juga punya anak, gitu Pak, Bu, ya kan? Sudah jelas ya? Tapi kalau itu harta itu dari hasil AM dan RM, berarti si RM dapat berapa? Kalau hasil keduanya ini di luar yang ini ya, di luar harta RN sendiri, ini dibagi 2 tadinya. Bagi 2 ya? Iya, jadi yang dibagi 2 ini setengahnya RN lari ke suaminya juga dan lari ke anaknya juga. Hartanya itu yang dibagi 2. Yang separohnya dipegang sama AM. Harta gonogini tadi gitu. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan ya. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.